YouTube bos. Bukanya gimana nih? Oh iya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue di Safil Bahas Sinema yang udah gak jelas, udah lama gak update, udah 3 bulan gak update. Dan untuk pertama kalinya, di kesempatan kali ini gue gak akan bahas sendirian, tapi bersama teman-teman sinefil sekalian. Anjay. Udah, Anjay. yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah film Infinity Pool dari sutradara Brandon Cronenberg. Oke. Tanpa banyak lagi basa-basi, inilah pembahasan kami mengenai film ini. Oke. Sebelumnya, yang pertama ingin ku tanyain kepada semuanya di sini tuh, yang mulai dari yang positif dulu lah. Ada nggak satu scene atau adegan atau beberapa adegan yang kalian suka dari film ini? Gitu. Gue suka itu sih Siapa aja sih? pembukanya. Biasa kayak apa rotating gitu, scene-nya kayak ngingetin sama openingnya Possessor kalau nggak salah juga gitu ya. Hmm. Nah itu jadi udah ada gambaran nih bakal nggak bener nih. Dari awal aja udah kayak ngebalik gitu ya. Hmm. Ya terus sama paling yang itu sih, yang mana ya? Yang adegan eksekusi pertama itu yang Alexander Skarsgård itu yang dieksekusi. Boleh lah. Kalau aneh sih di bagian ending sih. Endingnya terkesan gimana ya? Apa? Eh, Pokoknya endingnya Anti ya klimaks. ya agak beda sih dengan yang Endingnya kirain ending, karena yang diekspektasikan gitu ya. ya ending yang karena sebelum penutup yang pas hujan-hujan tuh sendirian ya, atau pas di hujan-hujannya itu? di hujan-hujannya Oh, yang Alexander Skarsgård ya sendirian benar itu ya. Hmm. ya karena expect-nya ini karena Itu kayaknya membaca nama karakternya nggak bisa move on deh itu sama si Gabi-Gabi itu. benar Yang adegan itu berarti yang paling disuka ya sama wakil iblis ya. ya benar sekali Iya. karena Gue juga expect-nya sama kalau sih. Kalau ya untuk baca untuk hmm, untuk Tapi Mr. Hafid, kalau gue sih setiap Miyagot itu kayak Miyagot tuh actingnya gitu-gitu aja ya dari ya semenjak Pearl ya. Itu ya semenjak ya sih Teriak. ya. Ya dia hmm, ya dia kalau gue bilang sih dia tuh kayak mau gimana ya? Kayak kayak dia Tidak ada belum bisa perkembangan dari dia belum itu. bisa nahan gitu kan. Dia belum bisa nahan gimana ketika Eh acting actingnya seperti itu aja. Tidak ada betul perkembangan. tapi untuk sekarang kan aktingnya monoton ya, stagnan gitu-gitu terus. Tapi kayaknya bagusan yang sebelum-sebelumnya kayak di apa tuh? eh A Cure for Wellness sama yang sama Anya itu, di Marobon. itu. Ah ya ya. oh Dia Marobon pertama Sama pertama kali samaannya juga di film apa tuh film yang romance yang di abad pertengahan juga ada kan? Nymphomaniac ya. Bukan Iya, Nymphomaniac. Yang Nymphomaniac. film-film romance Nymphomania komedi gitu, tapi dia abad Oh, pertengahan gitu. Emma ya, Ya, yang Emma, samanya. Emma. nah, Dia bagus di situ. Iya. Cuman sekarang dia kayak lebih karena main di horror gitu kan, di slasher gitu, mungkin disuruh disuruh dari direkturnya juga disuruh gitu-gitu Iya. aja gitu-gitu untuk teriak-teriak gitu ya. Ya, jadi untuk film selanjutnya terbawa kayak gitu acting dia. Hmm. Dia next next projectnya apa sih? Apa ya next projectnya? Enggak itu ya, yang nggak tahu lagi. Belum ada lah kayaknya. Itu yang ya film lanjutan dari X itu kan juga. Oh, Maxine ya. ya Itu tahun Sini ini ya. kan. si West Belum ada lagi sih, cuman Maxine doang yang akan dalam waktu Oh dekat. iya. Tahun ini kan atau Ya. 2024?
Oh, masih work in progress ya Belum berarti. belum ada diumumin kapan. Oh, iya, Post iya. production juga belum ya? Belum. Cuma diumumin akan ada sequel doang dari X. Kalau Oh, Pearl kan itu syutingnya kan back to back sama X kan. Itu iya memang dia udah jadi udah langsung. direncanakan dari awal sama si T-West-nya. Tapi kalau Yes. yang Maxine kan setelah filmnya laku, habis itu diumumin kalau itu akan dibuat lagi. Menjadi Hmm. Palingan di Maxine sih. Mungkin ya dia mungkin akan lebih mungkin untuk nge-explore lah kalau mau lebih berkembang lagi itu untuk Itu kedepannya. Maxine kayaknya bakal beda gitu ya. Ngelihat dari judulnya itu kayak Thor Love and Thunder nggak sih? Berwarna-warna gitu. Kayaknya itu lebih ke menyorotin soal industrinya kan, soal industri Pornografi film gitu katanya kayaknya ya. pornografi Iya. gitu kan, film porno gitu. Ya agak berwarna itu, nggak kelam kayak X, kayak Por gitu. Iya. Tapi kalau porno juga kan sebenarnya emang dibuat untuk memberikan homage juga kan kepada Iya. film-film cinema color gitu. Iya. Oke. Untuk Rafif tadi apa? Yang scene kesukaannya, jadi scene yang paling disukain. Setiap Yang disukain. Mia Goth manggil Alexander Skarsgård, James kayak gitu. Itu kayak itu lucu gak? Lucu gitu. Dan ya paling line yang paling diingat itu paling James. Tapi memang lainnya yang benar-benar akan menjadi quote gitu emang nggak ada ya. Nggak ada ya Iya. selain James. Kayak itu Paling bakal jadi paling ikonik itu sih. Bang Setiap dia Sapril yang manggil James. yang di awal itu, yang masih black screen. Ada kan yang dia mimpi. Ada. Nah itu bagus sih. Iya. Itu kayak ngingetin kayak openingnya Daniel Black loh, Daniel Black. Dialog cuma pakai black screen. Jadi penonton itu ya auto fokus sama subtitlenya itu karena nggak ada yang bisa dilihat. Iya. Itu bagus openingnya. Oh iya, kalau untuk Alexander Skarsgård sendiri, menurut kalian dia gimana sih? Maksudnya, apakah menurut kalian ada perkembangan dari peran-peran Tidak ada. Dia sebelumnya gitu? dia kayak di Infinity Pool ini downgrade kali sih actingnya. Lebih suka Bagus di di Northman dia. lebih Peaknya itu Northman ya. kayaknya di Northman ya. Setuju. Northman sih. Ya Northman. Gila. ya gue setuju juga sih. Maksudnya di sini juga kayak dia karakternya juga nggak terlalu berkembang gitu kan. Maksudnya karakternya di Tidak sini ada perkembangan dari awal. Ya flat cuma aja yang gitu karakternya. memorable dari Alex di Infinity Pool ini ya itu kantong matanya biasa. Yang kayak orang kagak tidur seminggu ya. Iya. Tapi itu keren juga sih. Iya. Tebal kali kantong matanya. Mm-mm. Terus kayak Kalau desain untuk wakil iblis sendiri, Alexander Skarsgård gimana Alexander Skarsgård? Masih Northman yang terbaik untuk kalau bicara kualitas acting Alex sendiri di Northman, karena gimana ya, untuk emang treat dia ya dia di itu Infinity Pool ini, Skandinavia jadi kayak Viking banget kali ya. Hmm, Menjiwai banget ya. benar. Apalagi digandeng Anya kan, Wah, jadi Rod lebih Moment itu ya. Wah. ya di hutan itu yang Aduh, Ya, apa dia itu? dia menang Apa banyak itu? Bang dia di Northman dapat Gelap ya, di gelap Northman itu. dia dapat Gelap sih. Anya di Scene-nya gelap Infinity kali. Pool dia dapat Mia kan. Oh iya, oke. Kan sebelum filmnya tayang kan ada kan yang bahas-bahas ketika di Sundance itu kan, ada yang ya. ngebahas soal itu memberikan ekspektasi lah. Menurut kalian sih sebelum kalian nonton tuh yang kalian ekspektasikan soal filmnya itu gimana sih sebenarnya sebelum nonton di Infinity Pool itu ya. Liverpool? Oke. Gue harap lebih mencekam sih. Ini kayaknya Infinity Pool ini kurang mencekam bagi gue. Akan brutal gitu ya Iya, akan awal-awalnya brutal, mungkin ya. lebih gore gitu. lebih dark itu Possessor sih. Nggak tahu sih antiviral belum nonton soalnya. Dia Peter film pertama dia kan yang antiviral itu yang ngejual virus milik selebritis itu. Habis itu kan yang tentang possessor kan, tentang teroris gitu kan yang kalau nggak Ya salah. implan apa ya? Iya. Jadinya ekspektasinya nggak tercapai gitu berarti ya.
ekspektasinya udah diturunin. Tidak tercapai sih, tidak tercapai. Dilihat dari rating LB gue yang gue kasih, udah tahu sih. Tapi nggak separah ratingnya Bang Bima kan. Bima ngasih berapa? 1 ya? 2 dia. 2. Tadi juga Ant-Man dia kasih 2. Waduh. Ya itulah emang filmnya. Emang segmented sih ya. Dibilang segmented enggak, cuma emangnya sine gaje gitu ya, kagak tahu gimana. Emang gimana ya? Ya memang, tapi ada beberapa orang yang suka. Masalahnya yang suka ada di sini. Padahal mau minta penjelasan itu kenapa bisa suka ya. Lagi Oh, main bowling Adri ya, ya, Bang. Adri sama Ini Ubre ada itu orang dia pula kasih yang suka 8. sama filmnya. Kalau Ubre gue yakin sih. Dia emang stan Mia banget. Adri Emang Ubre sih, dia kasih bener. 8. Bener banget. Kalau Ani sih bakal mengira membaca nama sutradara ya. Ada Cronenberg di belakangnya. Jadi mengira bakal ada sentuhan Davidnya. Ini mereka saudara apa bukan sih? Bapak sama Anaknya anak. itu. Bapak sama anak. Bapak anak, Bang. Bapak anak Kirain juga. ada Dia sentuhan ada anak atau perempuannya juga ya, Caitlyn ya. iya. Oh iya. Nggak, Jadi nggak kirain terlalu bakal ada ngikutin juga soalnya Ya. soal keluarga siapa. Untuk anaknya kurang sih ini sih. Filmografi anaknya itu Brandon Cronenberg ini kurang suka gue. Lebih suka karya-karya bapaknya. Karya-karya bapaknya itu memorable. Ya, Apalagi gue juga itu suka Crash. bapak ya. Gue Crash suka itu ketika Itu memorable kali. Crash gila sih openingnya juga. gue waktu nonton film bapaknya kayak Videodrome gitu, anjing memang Itu benar-benar Videodrome itu sinting. kayak nggak Itu kayak itu untuk ya, tahun kayak segitu ya. Untuk tahun film-film segitu yang udah bisa nampilin. aneh tapi enak gitu untuk diikutin ceritanya. Kemudian tentang The Fly juga kan. Enak dan nagih. Scanners itu yang pala meledak. Yeah. Kemudian ada Dead Ringers, itu Jeremy Irons jadi kembar. Oh, Dead Ringers. Nah, cuma Cronenberg juga itu dia sempat switch genre apa gimana yang kesini kayak Map to the Star, Cosmopolis, terus yang sama Keira Knightley. Mungkin ketika kesini dia ingin lebih ke komersial dan mungkin lebih pengen komersial filmnya. Lebih komersial. Tapi kan terus yang terakhir dia dan Crimes of the Future. Dia balik lagi ke gaya lamanya. Gitu. Ke gaya lamanya gitu. Kalau dialognya itu berat-berat banget tuh yang Crimes of the Future. Kan tahun lalu kan Crimes of the Future tuh kan kritikus kan suka kan filmnya, tapi di audience rada-rada ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka banget, ada yang enggak, benar-benar hates gitu sama filmnya, benar-benar benci gitu sama filmnya. Crimes of the Future udah pada nonton? Aneh sih filmnya. Yang mana Crimes of the Future? Udah pada nonton? Udah banyak sih nonton juga. Jalur orang dalam sih nontonnya. Oke, kalau ini nih, kalau adegan yang paling apaan sih yang nggak suka, nggak penting, yang dianggap nggak penting itu dari film Infinity Pool? Yang paling apaan sih? Yang apa ya? Saking banyaknya kali jadi mana ya? Banyak sih sepertinya. Banyak kalau ya. gue sih, kalau gue dulu ya, kalau gue semua adegan percakapan apaan sih semua. Oh iya, kalau percakapan semua adegan dialog sama sekali nggak ada yang menarik gitu untuk diikutin. Apaan sih mereka nggak berarti orang-orang sinting. Nah itu tuh yang scene orgi itu. Oh yang di awal itu ya, yang di awal ya. Yang pada ngegele itu kan. Dia pakai apa gitu. Nah langsung aja seketika jadi gitu. Nah, ya ini. Kalau Wakil Iblis gimana? Adegan yang paling apaan sih? Salah satu yang tadi disebutin Anton sih, orgi itu. Orgi parah. Ya, kayak ada masuk aja sih. Maksudnya ini sama sih, setuju. Lu mau ngebahas horornya atau mau sentilin dengan orginya di situ. Makanya kalau setuju. Ya, kalau lu mau fokus di horornya, oke, horor aja. Ya mungkin orginya itu boleh tipis-tipis lah. Tapi ini ngambil beberapa menit itu kayaknya kayak
masuk aja sih seharusnya. Itu apa world buildingnya di apa nama negaranya itu Litolka ya, negara fiksi kan itu. Ya, Ya, negara fiksi. Itu Iya, negara fiksi. kurang itu juga sih, kurang ngena. Jadi Ya. kan bisa pada cloning manusia gitu gimana. Ya tiba-tiba kan diliatin aja udah gitu. Ya sih, sebenarnya banyak yang konsep yang Yang kayak nggak cuman berguna. ya. ditempel-tempel gitu doang kan. Iya. Jadi Ya ini emang banyak aja gitu maksudnya konsep-konsep yang ya ya udah cuma untuk supaya ada ceritanya aja gitu kan. betul. Itu padahal kalau mau di-cut pun bisa harusnya ya. Di-cut Bukan semua. Kepanjangan Bukan durasinya Ya. 2 jam Semua. kayak lama. bukan mendahului sutradara ya. Tapi kalau ya alangkah lebih baiknya mungkin ya straight to the point lah orang bilang. Alangkah lebih baiknya di-cut semua ya. Oke, lebih Ya, saya. ya betul. Ini malah sange penonton kalau kebanyakan orang. Gila seru emang. Ini jadinya kan di sini kan yang tamu semuanya kan kayak nggak ada yang suka gitu kan. Sayangnya nggak ada yang suka di sini. Nggak bisa di roasting. Kemarin di Letterboxd itu kasih 6 lah. Karena cukup bagus juga sih dia kritik ke sistem hukumnya itu. Hukum yang bisa dibayar gitu. Benar. Nggak benar-benar kosong. Oh ya, akan bahas ke sana lah menurut kalian. Kan di sini kan ada unsur-unsur satir-satirnya gitu kan. Menurut Iya. kalian satirnya itu kena atau ya cuma sebagai tempel-tempelan aja biar ada isinya Itu gitu. sebagai penghias sih bagi gue. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar ini benar-benar kuat gitu dibuat satir gitu kan. Bukan sesuatu yang kuat. Cronenberg itu kan emang ya satu kalau ngebayangin Cronenberg pasti body horror atau darah gitu ya. Nah, kalau sini kan ditambah satir. Cuma ya satirnya emang bener tadi kata pelengkap cuma di permukaan doang lah. Masih bagusan The Menu kemana-mana sih. Iya, The Menu itu satirnya bagus sekali sih. The Menu itu satirnya nyampe. Benar. Kalau ini cuma ya masih ngeraba-raba. Ya itulah. Ya kebanyakan film-film yang buatan Amerika gitu, yang Hollywood ya ingin mencoba untuk satir gitu, tapi cuma ngambil dari permukaan aja gitu. Kayak Triangle of Sadness gitu kan. Kalau kayaknya kalau difokusin dia di horornya doang, kayaknya bagus-bagus aja. Ya. Cuma kayak tanggung sih. Dan memang gue setuju juga tadi yang dibilang sama Wakil Iblis tadi. Yang dia bilang bisa dipotong sih. Sebenarnya kalau mau dipadatin gitu jadi 90 menit, 80 menit masih oke sih. Maksudnya ini kan hampir 2 jam kan. Maksudnya Iya, 2 jam. Film horor gitu kan, yang jarang kan yang sampai 2 jam gitu kan. Biasanya horor tuh yang bapaknya juga ada si David juga palingan 90 menit, filmnya 80 menit, 100 menit gitu paling lama. Iya, paling 80 sampai 90 menit sih film-filmnya David. Average-nya gitu. Tapi mungkin si ini juga masih nyari formula yang pas gitu mungkin untuk filmnya juga. Lagi eksperimen juga kan dia. Ini apa? Rilisan mana sih Infinity Pool gak lengkap aneh bacanya. Neon. Oh, Neon. Wah, Neon berani ya. Neon kalau bagus. Ya. Kalau Neon kalau bagus kayak Parasite gitu kan, Neon. Oh, Parasite di distribusi internasionalnya Neon ya? Iya, Neon. Oh, iya. Itu yang Handling the Undead yang Renat juga kan? Neon. Iya, Neon. Benar banget. Iya, The Worst Person juga Neon kalau nggak salah. Oh iya, Benar banget. Neon. Ya itu, tapi kalau lagi nggak bagus ya gini kan jadinya hasilnya gitu. Maksudnya nggak memuaskan. Tapi ya itulah kembali lagi ada yang suka juga. Soalnya tadi kan kita juga ada juga yang benar-benar suka gitu kan sama filmnya sampai ngasih bintang 4, bahkan ada yang lebih dari ngasih
yang Mungkin yang bintang suka ini sangat karena hidup bang. mungkin yang suka ini menurut gue karena kayak si Aubrey ya, karena dia Ya, saking cintanya sama Mia Goth, nggak tahu lah ya. ya kan. Faktor aneh itu juga menurut aneh juga. Faktor artis favorit juga bisa karena Bisa. ya bisa. Banyak berbagai macam faktor orang menyukai suatu film itu. Iya, Ada Bang. yang suka ada aktornya atau ada yang suka dengan sutradaranya seperti itu. Iya. Ya itu termasuk sutradara itu berpengaruh. Mau gimana pun filmnya ya, kalau dia udah punya nama besar ya bintang 6 ke atas sudah dapat. Bintang 6 ke Coba atas pun akan diagas. iya, Jadi coba gue misalnya newcomer ya, newcomer sutradaranya. Hmm. Film-filmnya itu sama kayak yang si sutradara yang udah punya nama eksekusinya. Ya bisa dikasih 1,5 bintang 2, cuma ya karena udah ada nama. Biasanya kan gitu. besar lah jadinya. Kayak makanya kadang ini kan kayak makanya film-film kayak tahun lalu itu kan ada kayak apa sih itu kayak filmnya Cooper Ive itu kan sutradara baru gitu tapi kemudian orang pada suka gitu sama filmnya Caca Real Smooth gitu kan. Caca Real Smooth ya. Itu kan Ya. mungkin film dia bukan sutradara yang punya nama gitu kan sebelumnya juga dia Ya. baru rilis satu film Sweet dan House. itu film indie gitu kan. Ya, Sweet yang House. maba itu ya. Ya, itu Yang juga kan kehidupan film maba indie itu. doang cuma nggak banyak lah gitu yang nonton juga di Letterboxd juga yang log cuma berapa orang lah 100 ribuan gitu kan maksudnya dikit lah dibandingkan sutradara kayak yang sutradara Gitu gede lah. gitu. Iya. Tapi kemudian filmnya ya banyak yang suka aja gitu kan sama Caca Smooth kan banyak yang suka banyak masuk film-film terbaik 2022 juga kan Iya. Makanya atau kayak After Sun itu kan juga banyak yang suka kan itu kan Wah, Andri. sutradara Gue baru enggak. juga kalau ya, jalan banyak yang kulit nggak suka tapi banyak yang suka juga. Turu kita yang nonton. 40 kalian itu nonton. Turu. After Sun itu kayak mana ya? Gue sumpah itu ngantuk sumpah. Iya. Gak bohong. Terlalu melankoli. Ya, mungkin Sekarang rating di LB berapa ya After Sun? Dulu masih 4 ya. 4 atau 3,9. Dia tapi masih rata kanan Bang sekarang dia. 8 masih rata kanan ya masih rata kanan. Masih di sebelah kanan ya. Masih sebelah kanan masih penuh itu buat After Sun. Iya. Mungkin After Sun karena itu kan film pertama ya kalau nggak salah ya. Dan kelihatan dia itu masih nyoba gaya-gaya itunya gaya-gaya kameranya gitu kan. Maksudnya dalam satu film ada berapa settingan kamera yang beda gitu di antara ada settingan 4:3 ada settingan kayak settingan 9 ada gitu. Makanya dia masih mencoba-nyoba dalam satu film gitu. Pakai multi ratio gitu ya. Kayak filmnya soalnya itu kan kalau ngomong soal filmnya zaman sekarang kan agak-agak geser lah dari topik utama. Itu kalau ngomongin film zaman sekarang kan maksudnya semua orang gitu asalkan punya kamera aja kan bisa buat film gitu kan. Iya. Eksperimental gitu ya, bisa. Maksudnya kayak dibilang lah cuma nge-shoot api doang jadi film masuk festival bisa masuk festival gitu. Iya. Nge-shoot orang bangun rumah ya. Pakai kamera. Iya. Sampai jadi itu bisa jadi sinema. The Next Club Dia kegiatan orang pun juga bisa jadi sinema. Bisa diedit gimana gitu kan dibuat agak efek-efek gimana jadi film masukin ke festival. Terus bikin kayak filmnya itu yang akun Instagram apa sih yang Ivan apa Ival ya? Bang Ival. Nah, yang dia ngesudit diri sendiri kan, habis itu dibuat kayak pakai api-api gitu kan. Itu yang pertama yang apa yang judulnya ada ghostnya itu. Nah yang keduanya yang last yang air obok-obok gitu. Gue baca komennya di Letterboxd katanya Joshua diobok-obok. Iya. Itu eksperimental. Itu bedanya sama film-film zaman yang lalu gitu kan. Iya. Sebenarnya sama aja sih, maksudnya bukan cuma film doang sih kayak gitu. Semua orang bisa jadi penyanyi sekarang. Iya. Semua orang bisa jadi asalkan dia punya alat rekam aja
bisa rekaman gitu kan. Bisa jadi rapper SoundCloud ya. Ngedrama di FB gitu kan bisa. Maksudnya kalau dibandingkan dulu kan alatnya harus benar-benar itu kan, harus alat yang nggak semua orang punya gitu kan alatnya. Kau kan harus Kalau ke studio ditambah rekaman beneran datang kan. sama kayak buat film juga kan dulu harus ke studio dulu, harus Iya. benar. studio buatnya. Itulah maksudnya makanya sekarang lebih banyak itu sutradara orang buat film sama orang jadi buat karya apapun, entah film atau musik gitu. Sekarang everyone is a filmmaker kan. Kalau jadi misalnya kalau ditanya apa lagi ya, kalau misalnya mau ditanya dari bagian teknisnya lah, menurut kalian gimana lah kalau soal Infinity Pool, kalau dari teknis atau editing atau sinematografinya gitu, menurut kalian udah enak untuk diikutin atau masih ada nih yang kurang-kurangnya gitu? Menurut gue masih standar sih. Belum yang Masih SS-an standar gitu tapi ya, nggak wah gitu, nggak wah. Masih bukan standar yang gitu. tiap detik bisa di screenshot gitu ya, Pipe? Nggak bisa. Gue biasanya kalau ada shot-shot yang menarik gitu, bakal gue SS langsung. Keren Ini tadi Smalik gitu. Kalau di belum sini ada ya. nggak ada. Kalau kayak Bensis Shot, kemarin masih menurut di gue SS gitu ya. shot-shotnya ini bisa kita temuin di film-filmnya David sih. Benar. Masih terinfluensi kalau anda lihat. Mencoba David Wannabe sih anaknya ini. Kalau aneh menurut aneh. Tapi itu bapaknya sama sekali nggak ada di itu ya, di kru kayak produser atau konsultan writer gitu, nggak ada ya? Kalau nggak salah emang sempat ditanyakan juga sih sama mereka. Maksudnya dia memang ingin menciptakan gayanya sendiri gitu. Maksudnya mau lepas gitu dari bapak itu. Lepas dari nama besar keluarganya gitu. Ya, berarti masih jauh ya dari posesor ya, masih bagusan posesor ya. Betul, betul. Masih bagusan Banyak yang posesor. bilang juga emang lebih bagus posesor sekali. Cuma ya Ya, Infinity Pool ini sama antiviral kan belum belum nonton saya tuh. Bagusan mana? belum nonton juga yang antiviral. Sama berarti. Tahu Brandon ya karena posesor itu. Ya, itu sih. Tapi kalau menurut kalian ya, maksudnya sekarang kan udah mulai banyak lagi kan film-film slasher gitu kan yang dinaikin lagi. Menurut kalian Ya. ini akan jadi tren selanjutnya atau udah cuma sekali-sekali aja gitu? Atau akan Ya, seterusnya akan Menurut banyak gue lagi itu slasher, film film-film slasher slasher itu gitu? sudah jadi butiran debu sih. ada yang one hit wonder udah nonton rame-rame hilang. Sekarang kan gitu. Tetap yang merajai itu drama. Bener nggak? Betul, Sama betul, sih. betul. Betul. Drama apa? Drama merajalela kali. Iya. Betul. Paling Saya kan drama sama action gitu ya sekali-sekali. drama action. Saya suka suka thriller horor. Cuma yang keluaran sekarang ya kayak kurang gitu sih. Oke. Nggak nempel gitu. Bagus cuma nggak nempel. Yang kebanyakan orang palingan balik lagi ke giallo lagi gitu kan. Giallo lagi. Iya, benar. Giallo modern kayak Suspirianya yang 2018 itu ya. Ya giallo yang Luca Guadagnino kan. Ya yang modern. Tapi Gue dia lebih prefer Dario Argento sih. yang mana Wah yang itu emang Suspirianya. udah rajanya. Ya kalau Dario gitu dia punya apa kan? Punya ciri khas sih dia. Maksudnya dari pewarnaan gitu ciri khasnya. Tapi kalau dari pengembangan cerita gitu, Suspirianya Luca enak cerita. Maksudnya lebih lebih dijelasin dia kan, maksudnya dan latar belakang lebih didetailin sama dia kan gitu. Iya. Dibandingkan punyanya Dario. Berarti nggak akan
menjadi menjadi genre yang akan laku-laku terus menerus ya berarti ya. Yang Tidak. selesai. Enggak, Kayaknya Scream 6 ini ya. Ini ada Scream 6 ya ntar lagi ya. Scream Bulan 6 depan. ya. Bulan puasa. Yang 5 aja belum nonton ya. Eh, Nggak tahu. Udah malas ngikutinnya ya. Males. Formulanya sih ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu doang. Hmm. Bunuh, bunuh, bunuh. Udah nggak jauh kayak Saw. Tapi emang banyak itu maksudnya yang horor-horornya John Carpenter gitu udah nggak ada lagi zaman sekarang gitu kan. Udah hilang. Udah hilang Usang gitu. kayak John udah usang. Carpenter itu, aduh, nggak tahu lagi gue. Apalagi pas pertama kali gue nonton The Thing, Oh, beda itu. langsung terpesona gue, sumpah. John Carpenter. John tukang Saya kayu kalau tuh. gitu maksudnya cuma ngulang-ngulang formula lamanya gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu. Film-film Iya. horornya gitu. Ya bener tuh. Maksudnya nggak ada inspirasi yang lain kayak gitu. Gak ada sesuatu yang bisa lu tawarkan untuk penonton maksudnya. Maksudnya orang pasti akan mau cari yang baru. Apa sih yang baru dari ini? Wah, ternyata sama aja. Ya udah. Sekarang Iya, ini butuh inspirasi yang baru sih. ya kan tahu sendiri sekarang Hollywood remake, reboot. Remake kayak Korea kan. Breaking Bad Tapi saja mau di sebenarnya remake. maksudnya sekarang kalau mau begitu kan banyak yang lebih menarik dari benua lain gitu, dari Asia misalnya, karena di Asia kan mistisnya kan lebih kuat gitu dibandingkan Iya. di Amerika atau di Eropa Horor gitu, yang kena itu kayak horor-horor di Asia. Thailand gitu kan, atau kayak di Korea gitu. Oke, Cuma nggak nggak usah jauh-jauh lah, di negara kita aja itu kan banyak unsur-unsur mistis yang belum digali gitu kan. Benar. Soalnya kemarin ada juga sih beberapa pihak gitu yang mereka itu memang lagi nyari ide-ide baru gitu, maksudnya mereka nggak mau buat cuma pocong doang atau kuntilanak doang lagi, sundel bolong lagi. Mereka mau nyari yang dari daerah gitu. Maksudnya ya ngulik urban yang legend mana gitu itu ya ada sekarang. yang urban legend mana gitu kan, dari Iya. dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu. Yang selain dari Jawa lah gitu. Entah apapun itu mereka lagi nyari gitu. Dan karena memang udah ada apanya, kalau film horor di Indonesia akan tetap dikembangin lagi terus menerus, ya memang udah ada rencana aja sih mereka mau buatnya. Dan selama yang nonton juga tetap banyak ya, terserah mereka lah mau gimana kan. Maksudnya Karena kembali lagi ke pasar banyak, kan. ya, memang banyak itu yang mau dibahas juga, asalkan bisa ngeramunya supaya enak aja gitu. Iya. Kadang konsep Usang juga kalau eksekusinya seger ya seru-seru aja hasil akhirnya. Iya bener banget. Iya, balik lagi ke Kayak kreativitas juga. kayak kemarin itu kayak film Kodrat itu kan, film iblis-iblis juga tapi dieksekusi dengan gaya action gitu kan, dengan ada gaya-gaya Konstantin. gitu. Jadi enak aja gitu. Iya. Nah, sekarang kan semenjak ada Kodrat itu sekarang banyak kan film-film horor cuma pakai apa yang Islam gitu. Ya. Banyak. Ya, Kemarin ada seperti itu. Munafik kayak Malaysia punya tuh. Oh iya, Munafik. Awalnya dari situ ya? Kayaknya Iya Munafik sih. itu. Awalnya dari kalau Kodrat awalnya kan mereka ngembangin film lain gitu kan. Film Gundala gitu mereka mau buat filmnya. Tapi kemudian Gundala karena ada beberapa hal tertentu lagi tuh nggak jadi, mereka yang garap, dipindahkan ke yang buat film Gundala itu yang Hanung Bramantyo kan. Sutradara lamanya itu yang buat kok dia yang udah ada budgetnya untuk buat Gundala akhirnya dibuat jadi buat Kodrat gitu kan. Itu sih ceritanya yang sempat gue dengar juga. Jadinya agak dibuat horor-horor, ada actionnya juga gitu, karena emang mereka udah buat rencana untuk buat film action gitu, maksudnya udah nyewa pelatih stunt gitu dan lain-lain kan, dan teknisnya memang dipersiapin untuk buat action. Tapi Kodrat itu PH-nya apa sih kemarin? PH-nya itu magma.
Oh, Belum banyak juga, belum banyak filmnya. baru denger soalnya. Dia Belum banyak. proyek jangka panjangnya ya kayak gitu mungkin ya untuk Ya, film-filmnya. Kodrat kan mau ada lanjutannya, mau ada lanjutannya juga. Oh, Kayak kalau ngomongin horor ya di Indonesia nggak akan habis gitu. iya. 2 bulan ini aja tiap minggu ada horor gitu yang film baru. Iya. Dari bulan 1 kemarin sampai Bahkan yang bulan ini. di luar radar watchlist kayak gitu tiba-tiba ini rilis besok. Kan kaget Ya, juga ini film apa. maksudnya dari PH-PH yang bukan PH gede gitu juga tetap Ya, horor juga gitu. iya, hampir semua sekarang horor. Jadinya emang Emang Indonesia tuh gak lepas dari horor sih. Memang. Dari emang zaman Baginda Nayato itu udah peak horor Indonesia itu. itu tadi maksudnya setelah KKN laku keras gitu kan makin Udah banyak gitu yang pengen PH-PH pada panas ya biar film apa nih yang bakal laku nih. dan ada banyak juga sebenarnya yang mau dikembangin sama mereka gitu dan emang banyak juga sih yang lagi nyari-nyari ide baru lagi itu mau buat apa lagi nih mau buat apa lagi nih sampai kadang misalnya lagi ada tawaran gitu sama penulis tas siapa gitu dia udah bingung gitu mau nawarin apa lagi gitu sama pihak karena udah semua jenis film horor gitu udah ada gitu yang buat gitu kan jadinya benar-benar udah hampir kekeringan ide gitu jadinya. Iya. Kalau di Amerika juga sebenarnya film horor gitu palingannya lebih banyak main di slasher kan kalau di Amerika maksudnya kalau yang Kalau nggak slasher ya haunted house dikit gitu. ya maksudnya dari cerita urbannya juga kan nggak kaya gitu nggak kayak di Asia Iya, gitu kan Asia lebih kalau kayak banyak. di Thailand gitu kan memang banyak gitu kan mau dibahas sama mereka Ya siluman bahkan kan apa gitu Hollywood aja nge-remake film-film Jepang, Korea gitu kan. Kayak The Ring, The Grudge. Itu kan pada di-remake sama Hollywood. Sadako juga tuh Sadako. Sadako udah diperes sekarang. tapi Sadako yang terakhir itu katanya lumayan sih Sadako dibandingkan Sadako yang Sadako di X sebelumnya itu ya. Iya iya katanya juga bagus. itu Cuma udah skeptis duluan sih maksudnya gara-gara yang dibandingin sama sebelum-sebelum. Sadako sebelumnya itu yang Sadako 3D Sadako XX apa gitu kan itu maksudnya yang ini yang paling lumayan tuh dibandingkan yang originalnya ya maksudnya selain Iya. yang originalnya gitu ini yang paling lumayan gitu katanya tapi emang ya kalau dibandingkan sama luar di Indonesia rumor lebih gila sih maksudnya lebih banyak sih yang mau dibuat sama mereka itu kayak Hmm. tiap minggu idenya ada aja gitu yang film baru horor juga. Tapi eksistensi film horor di Amerika kayaknya udah mulai berkurang rasa gue. Tidak udah sedikit kelihatan gitu. Tapi katanya masih banyak Pip yang nonton Pip. Maksudnya masih termasuk lima besar genre yang paling banyak ditonton itu di Amerika. Kayak tahun ini berkurang sih menurut gue. Ya paling ya Scream 6. Itu aja yang gue tahu. Yang pada nge-hype. Oh, Palingan. Ya, itu lagi naik ya, emang karena aktrisnya juga lagi naik. Gina Ortega itu pasti laku itu. Ya Wednesday. Lebih parah dia. Kan Kayaknya dia box lagi office bagus. naik gitu kan. Maksudnya dia lagi naik-naiknya lah gitu kan. Selama ini kan dia udah banyak main film tapi ya gitu-gitu aja kan. Ya Maksudnya gitu nggak aja. Iya. ada yang benar-benar buat dia melejit gitu kan. Baru setelah Wednesday kan baru dia Ya hype-nya dari Wednesday sih. semua orang tahu gitu kan tentang dia gitu. Dan yang buat dia itu juga dia secara kepribadian menarik gitu di luar main film dia orangnya kelihatan menarik gitu. Maksudnya di luar dia di film di depan kamera ya. Maksudnya di luar kamera juga ketika dia ngasih kehidupan yang lain kelihatan emang menarik gitu orang yang Iya. untuk diulik sama orang banyak gitu kan. Iya. Cocoknya diulik media Inggris itu.
Si dia orang mana sih? Orang Inggris ya dia. Siapa? Orang Amerika. Si Jenna. Jenna Nah, tuh ini Argentina. dia Messi, keturunan dia itu kan blasteran mana ya? Mana ya? Oh iya, Bang Rapip itu horor horor tahun ini selain Scream itu kan yang Evil Dead itu, Evil Dead Oh, Rise kali ya? Iya, Evil Dead ya. apa? Rise ya, oh iya, ada. Evil Dead terus apa lagi ya? Insidious juga yang meres Insidious diperes terus tuh nggak tahu kapan. Genun Ada kayaknya. baru lagi kan? Masih abu-abu ya. Iya, nggak tahu tuh kapan. Insidious ada. Terus ada tuh yang besok ya, yang Knock at the Cabin itu loh. Itu bukan horor Oh, kan lebih ke itu horor apa emang ke apokalips itu gitu? kayaknya Itu dari novelnya Paul Tremblay loh kalau nggak salah. Cuma belum baca. Yang kemarin aja, yang old itu emang dia dari komik sih. Shyamalan dia ngambil dari komik. Dari komik. Iya. Tapi kalau di Amerika pun yang pelakor-horornya palingan namanya itu aja gitu kan. Kayak Shyamalan juga, James Wan juga kan itu aja. Shyamalan, James Wan. Ya paling Jordan Peele lah, agak rame sekarang ada Jordan Peele. Ya. Sama palingan yang buat series Netflix tuh apa siapa namanya? Mike Flanagan. Mike Flanagan. Oh iya, Mike Flanagan. Palingan itu aja gitu. Atau ya palingan dari horror indie lah, dari A24 gitu kan. Iya, benar. Horror indie. Tapi ya tahun lalu yaitu kadang emang banyak yang tiba-tiba naik aja kayak X gitu kan. X kan tiba-tiba rame gitu kan yang nonton, tiba-tiba laku gitu. Palingan seringnya ya gitu sih kalau yang horror dari Amerika gitu. filmnya si Punix kapan sih yang Bio is Spread ya? Mei. Oh, Mei ya? Oh yang si Bio is Aster ya? Spread. Filmnya Ari Aster. Itu kayak dilihat dari trailernya kayak filmnya Kaufman ya? Iya, Kaufman, Cok. Sinedok ya. Ya, maksudnya itu tentang orang yang itu kan. Orang yang banyak belum ngelakuin hal dalam hidupnya gitu. Tentang penyesalan dia lah gitu. Ya itu. Kaufman banget tuh. I'm thinking of ending things tentang penyesalan. Iya. Terus ya Synecdoche New York juga kalau nggak salah. Ya. Sampai sekarang belum masuk tuh Synecdoche New York. New York tuh kan kayak film biografi. Semi biografi dia kan. Tapi kalau ngomongin film-film yang tahun ini, sebenarnya ada nggak sih yang lagi ditungguin, yang lagi benar-benar ditunggu gitu untuk film tahun ini?